Umat Tuhan dengan bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita dengan mengangkat pujian Hai Puji Namanya. Kasih
Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Apa kabar Bapak Ibu? Wah, baik. Ya, nggak terasa ini sudah jalan 2 minggu ya setelah libur panjang Lebaran. Udah jalan 2 minggu kita beraktivitas kembali, bekerja kembali, dan juga minggu-minggu ini nih, kalau yang punya anak yang masih sekolah, lagi sibuk-sibuknya nyiapin anak-anaknya untuk masuk ke sekolah yang baru ataupun mau naik kelas. Kemarin saya jalan-jalan ke beberapa mall, banyak orang tua yang lagi borong tas, borong buku, borong alat-alat tulis. Wah, saya rasa Bapak Ibu jemaat di sini juga melakukan hal yang sama, juga lagi sibuk untuk ngurusin anak yang mau masuk sekolah. Ya, di tengah kesibukan kita, di tengah rutinitas kita, di tengah aktivitas kita, pekerjaan kita diingatkan kembali untuk tetap menghidupi firman Tuhan. Melalui ibadah di pagi hari ini, Allah mau mengingatkan kita kembali untuk berefleksi ke dalam diri kita. Apakah kita sudah menjalani firman? Apakah kita sudah berbuah dan berlipat ganda buahnya? Biar ku tumbuh di batangmu. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika engkau
kita sadar dalam kehidupan kita belum mampu untuk berbuah yang lebat. Kita mungkin belum mampu menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Menghidupi firman Tuhan yang menjadikan itu berbuah yang baik bagi orang-orang di sekitar ataupun buat siapapun. Oleh karena itu, dalam ketidakmampuan kita, dalam kelemahan kita, mau kita hendak menghadap Tuhan untuk mengakui segala kesalahan, segala dosa yang telah kita perbuat, sehingga kita belum mampu menjadikan firman Tuhan berbuah dalam kehidupan kita. Saya akan memberikan waktu untuk Bapak Ibu Saudara untuk mengaku dosa secara pribadi, kemudian saya akan menutup dengan doa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, dalam kehidupan kami mengaku bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tapi dalam keseharian kami, itu hanya terucap di mulut kami saja. Dalam keseharian kami merasa diri kami mampu untuk melakukan segala hal, mampu untuk memilih jalan kehidupan, mampu untuk melakukan segala sesuatu. Kami merasa mampu tanpa adanya campur tangan-Mu. Dan saat ini, perasaan mampu kami ini ternyata tidak membuat firman-Mu berbuah dalam kehidupan kami. Ego kami menghalangi firman-Mu, menghalangi buah-Mu, menghalangi pertumbuhan iman kami, pertumbuhan spiritualitas kami. Saat ini kami mau mengaku kelemahan kami, mau mengaku segala kesalahan kami, dan biarlah Engkau mau terus memeluk kami, menuntun kami, menolong kami, memampukan kami untuk melawan ego kami, untuk melawan perasaan kami yang merasa mampu tanpa Engkau. Mampukanlah kami, dan kami mohon ampun atas segala kesalahan kami. Hanya dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hanyalah Juru Selamat. Hanyalah Yesus Juru Selamat.
tingginya langit tidak setinggi kasih Tuhanku kepadaku. Dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus juru selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus juru selamat, hidup abadi diberikannya. Meskipun susah maupun derita, hanyalah Yesus penolongku. Meski gelombang yang menghempaskan, hanyalah Yesus penolongku. Hanyalah Yesus juru selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus juru selamat, hidup abadi diberikannya. Di sinar surga aku bersuka dan ku hayati hidup kekal. Aku bersyukur atas rahmat-Nya, dalam kasih-Nya ku dikenal. Hanyalah Yesus juru selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus juru selamat, hidup abadi diberikannya. Berita anugerah diambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan
sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami, melalui nyanyian tadi, kami bersyukur Engkau telah memberitahu kami untuk kami tinggal bersamamu, tinggal di dalam-Mu, agar kami jadi pokok anggur-Mu, agar kami jadi ranting yang dapat berbuah, agar kami mampu untuk menghidupi firman-Mu, berbuah dengan firman-Mu. Saat ini kami mau menghadap Engkau, kami mau mendengar sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tidak hanya kami dengar, tidak hanya kami baca, tidak hanya kami mengerti, namun juga kami lakukan dalam kehidupan kami hidupi, sehingga firman ini berbuah dan terus berbuah. Inilah kami, ini diri kami menyerahkan kehidupan kami kepada Engkau. Bersabdalah dalam hidup kami, dan kami mau mendengarkan. Amin. Kitab Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di ladang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamulah orang membayar nasar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Bagimu
semua yang hidup karena bersalah. Bila pelanggaran kami lampaui kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami jadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, bait-Mu yang Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamu-lah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. dengan karya dahsyat dan keadilan-Mu, Kau jawab kami, ya penyelamat kami, yang jadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau tegakkan gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikat keperkasaan. Kau redakan gelombang laut dan ributnya bangsa-bangsa, yang di ujung bumi takut tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Engkau buat bersorak gembira. Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamu-lah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Kau indahkan tanah itu, beri kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Penuh berisi air, batang airnya Allah. Kau sediakan gandum bagi mereka. Kau mengairi alur bajanya, Kau membasahi gumpalan tanahnya, dan dengan dirus hujan Kau pun menggemburkan tanahnya. Kau berkati semua tumbuhannya. Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamu-lah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Kau mahkotai tahun dengan kebaikan, jejak-Mu Tuhan mengeluarkan lemah. Tanah gurun pun menitik, bukit bersorak-sorak, padang rumput berpakaikan kambing domba. Lembah-lembah semua subur berselimutkan gandum, semuanya bersorak dan bernyanyi. Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamu-lah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa.
Pembacaan kitab Roma 8 ayat 1 sampai 11. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Matius pasal yang ke-13, ayat pertama sampai ke-19, dilanjutkan ayat 18 sampai ayat yang ke-23. LAI memberikan judul dengan perumpamaan tentang seorang penabur. Matius pasal ke-13 ayat pertama sampai 9 dilanjutkan 18 sampai 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira.
tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan juga memelihara dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, 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 pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada iklan yang menyebutkan bahwa hidup ini adalah pilihan. Kita hidup penuh dengan pilihan. Benar seperti itu? Mari kita lihat. Dari bangun tidur, apakah kita diperhadapkan dengan pilihan? Tentu. Pilihan yang mudah. Mungkin kita memilih untuk menurunkan kaki kanan dulu dari ranjang kita. Mungkin kita juga memilih untuk menurunkan kaki kiri dulu dari ranjang kita. Ataupun memilih kedua-duanya. Ini bangun tidur. Belum lagi yang mau berangkat ke gereja ini biasanya ibu-ibu. Aduh, saya mau pakai baju apa ya? Benar gak nih? Bapak-bapaknya gimana nih? Ibu-ibu kalau lagi mau ke gereja gini atau mau ada acara gitu, milih baju nggak sih Pak? Saya yakin milih baju, mau pakai batik, mau pakai dress, long dress begitu, atau mau pakai baju casual saja ke gereja. Tapi tenang saja ibu-ibu, bapak-bapak juga begitu. Kita lihat penatua kita ini pakai dasi kan. Mungkin ada yang kayak Pak Freddy milih dasinya warna merah. Mungkin di rumah juga ada nih berjejer. Atau mau pakai dasi warna kuning. Matching juga kan, baju warna putih, dasi kuning, celana hitam. Atau mau pakai dasi yang warna hitam. Pasti kita dihadapkan dengan pilihan. Lanjut lagi setelah kita memilih dasi, memilih pakaian untuk datang ke gereja ini. Setelah pulang kita diperhadapkan dengan pilihan lagi. Apakah kita mau makan di rumah makan Padang? Atau seperti mahasiswa yang makannya Indomie. Wah, mahasiswa itu kalau sudah tanggal-tanggal tua, Indomie seleraku beneran. Atau mau makan di Chinese food, diperhadapkan lagi dengan pilihan. Atau hari ini kan kita ada ini ya, ada perjamuan kasih. Atau mau makan soto, saya bocorin ya. Ini nanti makannya soto Bapak Ibu. Nah, jadi bisa dipilih mulai dari sekarang ini didiskusikan dengan anggota keluarganya. Pa atau Ma,
atau anaknya, gimana kita nanti mau makan di mana? Di rumah makan Padang, Chinese food, atau makan soto aja di depan? Enak loh sotonya. Nah, bisa jadi seperti itu. Pilihan dari hal-hal yang mudah, hal-hal yang simple, hal-hal yang mulai sulit, hingga hal-hal yang mencakup dalam kehidupan. Saya tunjukin lagi pilihannya. Di sini nih masih ada banyak yang mungkin punya anak-anak sekolah ya. Mungkin memilih mau anaknya di sekolah internasional, sekolah swasta, atau sekolah negeri. Tidak mudah bagi kita untuk memilih hal tersebut. Karena itu menyakup masa depan anak-anak kita. Pilihan ternyata juga ada dalam kita menyikapi firman Tuhan. Bacaan kita Matius pasal 13 ini menunjukkan adanya pilihan. Saya mau menunjukkan yang pertama. Pilihannya adalah apakah kita seperti perumpamaan yang ini. Yang pertama ada benih jatuh ke pinggir jalan, lalu ada burung. Ini ada burung. Ini masih burung ya Bapak Ibu. Dan burung ini mematuk benih itu sampai habis, hingga habis. Itu pilihan yang pertama. Kita mau menyikapi firman Tuhan seperti ini. Atau yang kedua, apakah kita mau menyikapi firman Tuhan yang telah kita dengar, yang telah kita baca, seperti pilihan yang kedua. Benih itu jatuh di tanah berbatu. Di tanah berbatu itu memang tumbuh, tapi tumbuhnya hanya sebentar. Karena dia tidak bisa berakar, karena batu itu sulit untuk ditembus oleh akar. Kemudian pilihan yang ketiga, seperti benih yang tumbuh di semak belukar. Dia bisa tumbuh karena di bawahnya tanah. Pelan-pelan dia bisa tumbuh hingga ketika dia sudah besar, sudah mulai bertumbuh dengan baik, ternyata semak belukar di sekitarnya juga bertumbuh dengan baik. Celakanya, karena benih ini adalah benih tanaman mungkin yang tidak kokoh, bukan tidak kokoh ya, tidak memiliki batang yang kuat sekali. Ketika semak belukar ini tumbuh besar, tanaman ini, benih ini yang sudah menjadi tanaman tergencet, akhirnya mati. Apa yang dilakukan, apa yang terjadi selama ini dia tumbuh sia-sia. Atau pilihan yang keempat, yaitu benih yang jatuh ke tanah yang baik. Saya melihat tanah yang baik ini seperti tanah yang subur. Di situ benih itu dapat bertumbuh perlahan demi perlahan, kemudian dia menjadi besar, dan kemudian dia dapat berbuah. Berbuah yang lebat. Perumpamaan ini saya mau mengajak Bapak Ibu melihat itu sebagai pilihan. Allah menabur benih. Kita lihat si penabur ini yang menabur ini adalah Allah. Allah menabur firman Tuhan kepada siapa saja, dimanapun kita berada. Kalau boleh dibiasakan, Allah menaburnya random. Situasi yang membuat kita situasi yang membuat pilihan tadi adalah kita sendiri. Apakah kita mau menyikapi firman Tuhan tadi seperti pilihan yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Kalau Bapak Ibu pegang warta, di bagian depan yang mungkin seringkali ada renungan ini, di situ dikatakan, dibikin prosentase bahkan. Dikatakan bahwa secara statistik hanya 25% firman yang dapat berbuah. Jadi dia mungkin dibagi 4 dari 4 kemungkinan ini, sehingga 25% saja firman yang dapat bertahan dan berbuah. Itulah yang ada dalam kehidupan kita. Allah menabur firman itu ke dalam hati kita. Kita sendiri yang mau memilih pilihan yang pertama, kedua, ketiga, dan 4. Mari kita melihat pilihan yang pertama.
Pilihan yang pertama itu adalah ketika kita mendengar tapi tidak mengerti. Mungkin firman Tuhan selama hidup kita pernah dengar. Selama kita menjadi orang Kristen tentu kita mendengarnya. Gak cuma di hari Minggu, tapi mungkin dalam saat teduh kita juga mendengarnya. Kita juga membaca Alkitab dengan rajin. Tapi firman Tuhan itu hanya kalau guru-guru saya dulu bilang, masuk ke kuping kanan, keluar dari kuping kiri. Bablas angin ya kan, kalau ada seperti iklan. Nggak nyantol sama sekali. Itulah pilihan yang pertama. Ketika kita hanya mendengar saja, tapi setelah pulang dari gereja ini, aduh, saya lupa tadi firmannya apa. Ditanyain anak mungkin, Pak, Ma, tadi firmannya tentang apa? Aduh, tentang apa ya? Papa lupa, Mama lupa. Apakah kita ada di sini yang seperti itu? Ataukah kita memilih yang kedua? Sama dengan yang di tempat berbatu. Kita mendengar firman Tuhan dan kemudian kita berbahagia dengan firman Tuhan itu. Wah, ini firman Tuhan ini kena banget dalam kehidupanku. Aku senang dengan firman ini. Aku berbahagia mendengar firman ini. Ini menyentuh sekali dalam hatiku. Tapi setelah keluar dari pintu ini, gak usah jauh-jauh deh. Mungkin keluar setelah amin nanti. Sudah lupa. Setelah amin nanti, aduh tadi tentang apa ya? Padahal tadi kena banget dengan aku. Tapi aku sudah lupa. Kemudian yang ketiga, ini apa Bapak Ibu? Ini apa Bapak Ibu? Nasi campur ya? Mantap gak nih? Mantap. Yang ketiga dan keempat saya analogikan seperti ini. Kalau di Alkitab tadi dikatakan bahwa ketiga ini adalah orang yang tidak mengerti. Dia mau mendengar, dia mau bertumbuh di situ tapi tidak mengerti. Kalau dalam kehidupan kita sekarang, menurut saya kita mengerti. Bapak Ibu ngerti ini nasi campur? Ngerti ini enak kan? Belum tentu kan? Tapi ini ngerti kalau ini nasi campur. Mungkin kita sudah browsing, tanya-tanya ini harganya berapa. Kita mungkin sudah tahu ini yang jual di mana. Berarti kita ngerti kan ini adalah nasi campur. Kalau pilihan yang ketiga, kita mengerti itu, kita mendengar itu, ada orang menunjukkan ini nasi campur di sana, di sini. Ini enak rasanya. Pilihan ketiga ini ketika kita tidak dapat merasakannya. Ketika kita mampu untuk mengerti, mampu melihat bahwa itu adalah firman Tuhan. Mampu untuk tahu bahwa Tuhan menyuruh kita untuk menghidupi itu dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak mau merasakannya. Itu adalah pilihan yang ketiga. Kalau pilihan yang keempat ini, dia mau merasakannya. Bagaimana kita bisa merasakannya? Kita bisa merasakan firman Tuhan ada dalam kehidupan kita ketika kita mau melakukannya. Ketika kita menghidupi firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, maka kita mampu memiliki impresi tentang Tuhan, tentang Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mampu untuk memiliki impresi itu, maka kita berbuah. Jadi buah ini adalah hasil ketika kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mampu, mau untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tidak hanya mendengar, tidak hanya mengerti, tidak hanya berkata-kata, namun benar-benar melakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita mampu melakukannya, kita dapat berbuah berlipat ganda. Apakah berbuah itu sama? Berbuahnya seperti apa itu sama dengan buah roh? Masih ingat dengan buah-buah roh, Bapak Ibu?
Buah roh ada 9. Saya tidak akan menjelaskan satu-satu. Tapi buah roh ini, kalau kita lihat dia buah roh adalah tunggal. Kita bisa melihat ini sebagai satu buah tapi 9 rasa. Berbuah berlipat ganda ini tidak hanya terbatas dengan mungkin pengertian kita bahwa berbuah berlipat ganda ini berbuah seperti buah-buah roh. Tidak. Ternyata buah roh ini adalah rasa yang akan muncul ketika kita melakukan firman Tuhan. Ketika kita mampu berbuah dalam firman Tuhan itu. Dan ketika kita mampu melakukan itu dan berbuah di firman Tuhan itu, orang lain yang akan merasakan rasa-rasa yang disebutkan oleh buah roh ini melalui apa yang kita lakukan. Jadi sepulang dari sini, mari kita lihat lagi dalam kehidupan kita. Apakah firman-firman yang ada dalam kehidupan kita selama ini hanya nyantol di kuping aja atau pulang sudah lupa, nyantol di hati sudah lupa, atau kita melakukannya dalam kehidupan kita? Dalam Matius pasal 13 dikatakan bahwa ketika kita mengerti, memahami firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kita, maka kita akan berbuah berlipat ganda. Berbuahnya seperti apa? Banyak sekali. Dan kita tidak bisa menspesifikkan satu-satu. Sebagai contoh, jika kita mampu menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka anak-anak kita akan bangga dengan kita. Oh iya, papa saya orang Kristen yang baik. Mama saya orang Kristen yang baik. Dia sangat mengasihi aku. Papa saya, mama saya memakai firman Tuhan untuk mendidik aku. Sehingga aku mau untuk menjalani firman Tuhan, melakukan firman Tuhan seperti papa mama saya lakukan. Karl Marx pernah mengatakan bahwa agama adalah candu. Karl Marx mengatakan agama adalah candu. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Seringkali kita ini mengaku beragama, seringkali kita mengaku orang Kristen, tapi dalam kehidupan kita sama dengan pilihan nomor 1. Kita tidak melakukannya, sama dengan pilihan nomor 2 dan ketiga. Bapak, Ibu, Saudara, mari lihat diri kita lagi. Kita ada di pilihan yang keberapa? Apakah kita ada di situasi kondisi yang nomor 1, kedua, atau ketiga? Saya tidak mengharuskan Bapak Ibu untuk memilih yang keempat. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu untuk memilih di pilihan yang keempat. Sehingga semoga persentase yang ada di sini yang dikatakan hanya 25% firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan umat-umat Kristen bisa dicoret dan bisa diganti 100%. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak hanya menyandang predikat sebagai orang Kristen saja, tapi kita menghidupinya dalam kehidupan kita. Sehingga kata-kata Karl Marx bahwa agama itu adalah candu, itu dapat kita tentang, dapat kita bantah. Bahwa agama ini menunjukkan sebuah kehidupan yang benar. Bahwa firman itu menunjukkan kehidupan yang benar. Membuat kita dapat menjalani kehidupan yang baik dan berbuah baik pula bagi orang lain. Berbuah berlipat ganda. Dengan perbuatan satu saja, buah perbuatan satu saja dari firman Tuhan dalam diri kita, itu nanti akan dapat merembet, dapat menjadi berlipat ganda melalui orang yang menyaksikan kita. Orang akan terinspirasi dari perbuatan baik kita, kemudian dia akan melakukannya dan perbuatan baik itu semakin besar. Dan yang Tuhan katakan bahwa berbuah berlipat ganda ini terjadi dalam kehidupan kita.
Semua itu dapat kita jalani. Pilihan yang keempat ini dapat kita jalani jika kita mau tinggal dalam Tuhan, menyandarkan kehidupan kita dalam Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dan dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bagaimana caranya kita bisa ada di posisi keempat? Bagaimana caranya kita bisa memilih dan komitmen di posisi yang keempat? Ini, tinggal di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, mau dipimpin Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mengerti, mendengar, mengucapkan firman Tuhan, dan juga melakukan dan merasakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mari kita memilih untuk berbuah berlipat ganda. Amin. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back.
Jemaat sekalian, mari kita berdiri dan bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita menyatakan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati. Naik ke surga, terus dipersilakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerajaan kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita menghadap Tuhan kembali. Mari kita sampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa, saat ini kami mau menyampaikan doa kami, mau menyampaikan syafaat-syafaat kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya kasih-Mu tidak hanya ada dalam kehidupan kami juga, namun juga ada dalam kehidupan orang-orang di sekitar kami. Kiranya penyertaan-Mu tidak hanya kami rasakan, tapi orang lain pun dapat merasakannya. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, keluarga kami di tempat ini, di jemaat Kafling Polri ini. Kiranya Engkau menemani, hadir dalam kehidupan setiap kami di tempat ini yang sedang dalam pergumulan, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam kuliah kami, ataupun dalam hal-hal yang lain. Kiranya Engkau memampukan kami untuk melewati itu semua. Dan kiranya Engkau juga menyadarkan kami bahwa kami tidak dapat melewati itu tanpa campur tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap kami, untuk keluarga-keluarga di tempat ini, ataupun pribadi-pribadi di tempat ini, agar dalam kehidupan kami mampu untuk mewartakan firman-Mu, kami mampu untuk menghidupi firman-Mu, sehingga dimanapun Engkau menempatkan kami mampu menjadi terang bagi dunia, dan mampu menjadi garam bagi dunia. Dan biarlah kami pun menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuhnya, dan saudara-saudara kami yang dalam lanjut usia. Kiranya Engkau memampukan mereka semua untuk kembali beraktivitas. Kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi mereka semua dan kesembuhan untuk kembali bersama-sama dengan kami bersekutu di tempat ini. Dan biarlah penghiburan dan pelukan hangat-Mu saja yang ada dalam kehidupan mereka, sehingga mereka merasa tenang dalam melewati penderitaan, sakit penyakit yang ada. Kami mau secara khusus untuk berdoa bagi Ibu Nataliana Sapala yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit.
Kiranya Engkau menghampiri Ibu Sapala, memeluk Ibu Sapala, dan memakai setiap dokter, obat-obatan untuk menyembuhkan Ibu Sapala. Kami mau memohon agar Engkau menghibur Ibu Sapala, sehingga Ibu Sapala dapat merasakan kasih-Mu, dapat merasakan kehadiran-Mu di tengah sakit yang sedang dihadapi. Dan biarlah karena itu Ibu Sapala dapat semangat kembali dan dapat sembuh dan bersekutu bersama kami di tempat ini. Ya Allah, kami juga berdoa untuk proses pengajuan izin rumah ibadah di GKI Kafling Polri ini yang sedang berlangsung. Kiranya Engkau memakai setiap orang-orang yang terlibat langsung dalam proses pengurusan izin ini. Biarlah mereka terus berkomitmen, bersatu hati, dan kiranya Engkau memampukan melancarkan setiap perjalanan izin ini. Dan biarlah pengajuan izin ini dapat kami lalui dengan sesuatu yang baik, dan juga dapat bermanfaat baik bagi kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Tak lupa kami juga berdoa untuk negara kami tercinta ini, bangsa kami yang tercinta ini, yang seringkali mungkin dalam hati kami, dalam kehidupan kami meronta, kami mengeluh tentang kehidupan bangsa dan negara ini, tentang gejolak-gejolak yang ada dalam negara ini. Dan seringkali mungkin kami tak berhenti untuk menghujat, menjelek-jelekan bangsa ini. Tapi saat ini kami mau mohon ampun. Dan kami juga mau untuk bersama-sama berdoa untuk keberlangsungan bangsa dan negara ini. Biar setiap persoalan yang ada dalam bangsa ini Engkau sertai, dan Engkau memampukan setiap pemimpin-pemimpin kami untuk menyelesaikannya. Dan biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang kuat dan menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Dan setiap proses pemerintahan yang ada dalam bangsa ini hanya berjalan menurut terang kasih-Mu saja. Inilah syafaat kami, inilah doa-doa kami yang Kau sempurnakan melalui doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan kita dengan mendengar akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 288 bait pertama sampai kelima. Mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta.
jemaat diundang berdiri. Sujud hai bala sorga, abdi Allah terdekat, turut bintang bulan surya, tiap waktu dan tempat. Puji Dia, sumber kasih dan berkat. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya kepadamu Bapa. Engkau Allah kami yang maha baik, Allah yang maha kasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk berkat, kasih, dan anugerah-Mu yang sungguh berlimpah dan nyata di dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan Tuhan bagaimana Engkau berkarya di dalam kehidupan kami, memberikan kami keluarga, pekerjaan, usaha, kesehatan, memberikan kami begitu banyak kesempatan dan kemudahan, memberi kami sukacita, bahkan memberikan kami kekuatan dan kemampuan di dalam kami menghadapi pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu sempurna, kekal dan tidak pernah berubah. Tuhan, pada saat ini kami memberikan persembahan kami kepadamu. Berkati dan kuduskan persembahan kami ini Tuhan, dan biarlah persembahan ini berkenan kepadamu. Ajar kami juga Tuhan untuk mempersembahkan tubuh kami, untuk menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepadamu. Berikan kami juga hikmat dan bijaksana di dalam kami mengelola persembahan ini, dan biar ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 341, bait pertama dan kedua, Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah. Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekat. Berbuahlah, tuaian pun besar. Teladan sudah Kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kau menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau mengingatkan, biarlah kita dalam kehidupan kita, firman yang Tuhan telah berikan tidak hanya berhenti sampai di sini,
namun kita gumuli dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita bisa berbuah? Maka kita bergumul dengan firman itu. Kita memiliki waktu yang khusus bersama dengan Tuhan. Maka melalui firman dan melalui waktu yang kita berikan pada Tuhan, Tuhan akan menyentuh kita, menyentuh setiap hati kita dan membisikkan kita apa yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita akan pergi. Oleh karena itu, saat ini, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.